Kerumpul kumpul, lur kumpul yuk. Nah kali ini aku dapat ini nih ikan. Aku nggak tahu ini ikan apa ya. Aku mau unboxing biar jelas ya ini ikan apa. Oke, ini aku dikasih ya sama yang kemarin itu kasih nugget kanjeler ya. Ini dia nih ikannya. Ini kayak ikan peda ya, ikan kembung ya lur. Ini dia. Ini udah dibersihkan ya untuk isiannya, dan juga ini masih fresh, bisa kalian lihat ya untuk si mata ikan kembungnya ini. Ini aku akan olah jadi makanan yang enak dan luar biasa. Ini dia nih untuk ikan kembung kuah santan kuning. Ini enak banget ya, apalagi ini aku padu padankan dengan si petai ya. Aduh, petainya memelototan ya. Tenang aja, bagi kalian yang gak suka petai boleh dihilangkan untuk petainya. Bumbunya ini rekomend banget ya, enak banget, gurih dan bikin nagih pokoknya. Langsung aja untuk cekidot gaspol. Kita langsung aja sediakan untuk bahan-bahannya. Ini untuk bumbunya dulu ya. 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, dan juga 2 buku kunyit atau koneng. Aku pakai 3 buah untuk cabai rawit ya. Kalau kalian suka pedas boleh tambahkan lagi. Aku pakai 1 buah tomat merah. Aku akan iris jadi 2 bagian seperti ini. Aku juga tambahkan untuk 2 butir muncang ya, atau 3 butir boleh. Ini kemudian kita akan ulek-ulek atau kita rendos halus ya lur. Ini kalau kalian gak punya ulekan, kalian boleh haluskan dengan chopper ataupun blender. Boleh-boleh aja, tapi dengan ulekan ya, cobekan. Ini rasanya dan wanginya makin keluar dengan paripurna lur. Masya Allah, aku rekomendasiin. Ini kita ulek-ulek sampai halus ya, sampai benar-benar halus. Ini kalau kalian suka pedas boleh tambahkan lagi untuk cabai rawitnya ya, karena ini di rumah ini ada abah ya, dan juga yang lainnya, jadi gak suka pedas, jadi aku nggak terlalu banyak cabai rawitnya ya lur. Nah ini kalau udah halus seperti ini, langsung aja kita sisihkan dulu ya untuk bumbu ini, dan kita akan ke proses selanjutnya aja yuk. Ini aku akan tambahkan untuk bahan selanjutnya. Aku punya jahe sebanyak 2 ruas atau 2 buku ya. Aku akan iris-iris kecil-kecil seperti ini aja. Untuk ukurannya itu opsional kan aja ya lur untuk pengirisannya. Ini aku juga akan tambahkan 2 buku atau 1 jari lengkuas atau lajak berem, lajak merah ya lur. Ini kita iris-iris juga, opsional kan aja untuk bentuk ukuran pengirisannya ya. Untuk dulu di rumah, ini kalau udah diiris-iris seperti ini, aku akan tambahkan juga untuk bahan selanjutnya, yaitu 2 batang serai. Ini boleh kalian geprek-geprek atau ditutuan ya, seperti ini biar aroma dan rasanya itu keluar ya lur. Ini aku tambahkan juga untuk daun salam sebanyak 3 lembaran kurang lebih, biar ada wangi-wanginya ya, aromatik biar. Nah kita kembali ke si ikan kembung yang udah meleleh ya. Ini tambahkan untuk setengah sendok makan garam ya, biar ada rasa-rasanya. Jangan lupa untuk diaduk-aduk atau di mixing-mixing ya, biar tercampur baur. Kalau udah, kita sediakan untuk wajan dan minyak goreng secukupnya untuk menggoreng si ikan kembungnya. Kita panaskan sampai benar-benar panas. Kalau udah panas, kita ambil untuk si ikannya satu demi satu, masukkan ke dalam wajan ya. Hati-hati mincrat-mincrat ya lur. Ini kita masukkan aja secukupnya aja untuk si ikannya hingga masuk ke dalam wajan ya. Ini aku akan masukkan 3 ekor dulu ya, karena ini nggak cukup, dan karena ikannya terlalu besar dan juga wajannya yang kecil ya lur, yang munyah. Oke, ini kita goreng sampai setengah matang ya untuk bawahnya, kemudian bisa kita balikan. Kita goreng sampai berubah warna keemasan atau kegoldenan semuanya ya. Jangan lupa untuk dibulak-balik biar matangnya itu paripurna. Nah ini sambil aku menggoreng-goreng untuk si ikan kembungnya ini, aku akan menyapa kalian dulu di rumah. Karena aku sampai lupa untuk menyapa kalian dulu di rumah, mohon maaf ya lur. Hai dulur-dulur, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, aku ucapkan salam kenal, salam silaturahim, semoga betah di sini.
Khususnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini, baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentarnya. Aktifkan juga tombol notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari aku tentunya ya lur. Dan sekarang juga ya, terima kasih. Ini kita lanjut aja untuk ke penggorengan si ikannya. Ini sesi yang kedua ya untuk penggorengannya. Jangan lupa untuk dibulak balik ya. Ini kalau sisi sama sisinya udah paripurna berwarna keemasan atau ke golden, dan langsung kita angkat aja ya lur. Gak usah lama-lama. Ini hanya untuk membuat si kulit luarnya itu kering ya, matang. Ini langsung aja kita angkat dan kita tiriskan untuk si ikan kembungnya. Nah ini dia nih, langsung kita tiriskan dan sisihkan aja ya untuk si ikan kembung gorengnya. Nah ini aku punya pata yang udah kita kupas-kupas ya, sebanyak 1 genggaman kurang lebih. Kita goreng di minyak bekas menggoreng ikan sebelumnya. Kita akan goreng untuk si patanya ini kurang lebih 1 menitan aja, jangan lama-lama ya. Kalau kalian mau lebih empuk, lebih lama lagi, boleh-boleh aja ya. Tapi untuk menggoreng si petai ini biar warnanya tetap hijau cantik, jadi jangan lama-lama ya lur. Nah ini kalau udah wangi, udah 1 menit, langsung aja diangkat dan ditiriskan aja untuk si patainya ya lur. Oke, ini dia nih, Masya Allah ini wangi, harum banget. Kemudian kita lanjut aja untuk ke bumbu kuningnya ya. Ini aku tambahkan untuk 1 sendok teh ketumbar bubuk. Kita akan ulek-ulek sampai tercampur rata, tercampur baur ya. Ini untuk bumbu kuah kuningnya nanti, atau bumbu kuning ya. Ini kalau udah tercampur baur, tercampur rata, kita angkat, bukan diangkat ya, kita ambil, kita serok ya, kata orang Sunda mah. Kemudian kita akan tumis ya, tapi sebelumnya kita akan sediakan dulu untuk si wajannya ya, dan kasih untuk sedikit minyak goreng. Kita panaskan, kalau udah panas masukkan seperti ini, diaduk-aduk ya, jangan lupa biar matangnya itu paripurna, enggak gosong juga ya untuk si bumbunya ini. Kalau udah wangi, harum mewangi, kita masukkan untuk bahan selanjutnya. Ini untuk si lengkuas dan juga jahe yang udah kita iris-iris, salam dan juga batang serai yang udah kita sediakan tadi sebelumnya ya. Kita tumis-tumis sampai harum, sampai matang ya. Kalau udah seperti ini nih, ini benar-benar harum banget lur, Masya Allah, tabarakallah. Ini kita tunggu ya, sebentar lagi. Nah ini untuk warnanya aja, waktu ditumis udah kelihatan banget ya, puricak burinong, cantik banget. Apalagi udah dikasih semuanya udah jadi ya. Ini untuk si bekas pengulekan si bumbunya, jangan dibuang ya karena masih banyak tuh yang menempel. Kita kasih air secukupnya aja. Ini kita ratakan ya biar bumbunya itu tidak mubazir, dikungkurahan kalau kata orang Sunda mah, atau dibersihin ya. Kemudian masukin ke dalam tumisan bumbunya. Ini kalau kurang airnya boleh tambahkan lagi ya lur. Ini udah cukup. Sesening aja, masukkan untuk 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, boleh merek apa aja boleh ya lur. Tambahkan juga untuk setengah sendok teh kaldu bubuk biar ada pedas-pedasnya ya. Kita masukkan juga untuk 1 sendok teh gula merah atau gula aren ya lur. Kita cemplungin aja, kemudian kita aduk-aduk biar tercampur rata si bumbu, si sambaranya ya, si sambaranya biar tercampur rata. Ini wanginya udah wangi paripurna banget lur, Masya Allah. Ini aku tadi ditambahkan lagi untuk setengah sendok teh garam ya, biar rasanya itu keluar ya, untuk gurihnya, garamnya, asinnya. Jadi total garamnya itu 1,5 sendok teh ya. Nah ini kalau udah mendidih seperti ini, kita akan masukkan aja untuk si ikan kembung yang udah kita goreng sebelumnya. Satu demi satu kita masukin aja semuanya ya. Kita tenggelamkan, kita berenangkan untuk si ikannya di air yang keruh ini. Nggak keruh sih, yang cantik ya lur. Ini kita masukin aja semuanya sampai tenggelam ya. Jangan lupa untuk di atur-atur ya biar tenggelam untuk si ikannya.
Ini kalau kalian gak ada ikan untuk ikan kembung, boleh pakai ikan lainnya ya lur, rekomen banget. Nah, sambil kita memasak, aku akan tambahkan untuk bahan selanjutnya ya, yang akan kita tambahkan di masakan kita. Ini satu batang daun bawang atau daun prei, kita akan iris-iris kecil-kecil. Untuk pemotongannya itu ukurannya itu opsionalkan aja ya lur. Ini kalau udah kita potong-potong, aku juga akan tambahkan untuk bahan selanjutnya juga. Biar ada warna-warnanya, aku tambahkan untuk satu buah tomat merah ya lur. Ini dia untuk tomat merahnya. Aku akan potong-potong juga. Ya, kecil-kecil kita iris-iris ya lur. Kalau udah kita iris-iris untuk bahan-bahan ini, kemudian kita ambil aja ya pakai sendok nasi ya, semuanya aja. Untuk bumbu-bumbu yang udah kita potong sebelumnya ini kita sisihkan dulu ya. Kembali lagi ke si wajan berisi ikan kuah kuningnya. Biar jadi kuah santan kuning, kita masukkan santan kental sebanyak 65 ml. Ini aku pakai merek Sasa ya, boleh pakai merek yang lainnya juga. Ini jangan lupa untuk diaduk-aduk ya. Kalau semua udah masuk si santannya, jangan lupa untuk dicek koreksi rasa juga kalau udah tercampur baur. Untuk rasanya itu opsionalkan aja ya. Untuk gurih, manis, pedasnya itu opsionalkan aja di lidah kalian ya lur. Kalau udah pas, ini kita masukkan aja untuk si bumbu atau bahan yang udah kita iris-iris tadi ya, si bawang dan juga si tomat yang udah kita iris sebelumnya. Biar ada warna-warnanya tuh, bisa kalian lihat ya, Masya Allah tabarakallah. Ini tuh wangi, bener-bener wangi parah ya lur, Masya Allah. Jangan lupa digoyang-goyang ya. Kalau kata Chef CS Rantau, salam satu wajan. Aduh. Nah, ini kita taburi dengan si patai yang udah kita goreng sebelumnya. Secukupnya aja ya, opsionalkan aja. Ini aku akan masukkan semuanya biar cantik, biar si patainya itu memelototan ya. Ini buat kalian yang gak suka petai, boleh kalian untuk si patainya gak dimasukin ya. Ini untuk si bumbunya, kuah kuning santannya aja udah enak paripurna. Apalagi ini ditambahkan lagi dengan petai, Masya Allah tabarakallah, wangi, enak ya. Nah, kalau udah dimasukin semuanya, udah dicek koreksi rasa juga, boleh kalian langsung hidangkan, sajikan aja ya lur. Ini dia lur untuk ikan kuah kuning santan atau ikan kuah santan kuningnya. Masya Allah tabarakallah, ini bisa kalian lihat ya untuk warnanya. Ini tuh wangi parah lur, Masya Allah. Ini untuk si ikannya bisa kalian lihat ya. Dan aku akan coba icip ya untuk si ikannya dan juga semuanya lah ya, si patainya dan juga si bumbu kuah santan kuningnya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk kuahnya benar-benar gurih, bikin lagi ya, ada gurihnya, pedesnya, manisnya, aduh kerasa. Apalagi ini ditambah dengan si patainya, nambah pedes, nambah nikmat. Ini untuk si tekstur ikannya dan rasa ikannya itu mirip dengan ikan tembakang ya, atau ikan tambak kalau di orang Sunda mah. Untuk si kuahnya itu nyerep, aduh gurih, bikin nagih parah. Ini wajib kalian coba ya. Apalagi ini untuk warnanya aja menggairahkan banget, Masya Allah. Buricak burinong ya, cocok banget dihidangkan dengan nasi hangat-hangat. Dan aku udah share untuk cara membuatnya sama kalian, jadi kalian coba aja di rumah ya lur.